Kitab Yehezkiel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu
dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana
untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung, negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Bersedialah dan bersiaplah engkau dengan semua kumpulan orang yang menggabungkan diri dengan engkau, dan jadilah pelindung bagi mereka. Sesudah waktu yang lama sekali, engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian, engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali, sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa, di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mereka semuanya diam dengan aman tentram. Engkau muncul seperti angin badai, dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu, dan banyak bangsa menyertai engkau. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman tenteram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang.
Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi. Negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Sebab itu bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tenteram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku, pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu, pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.